Membuka forum ini dengan hati yang bening, menyongsong kerjasama demi kemajuan farmasi negeri. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang. Sebelum itu, kami akan menyampaikan beberapa ketentuan pada acara siang hari ini. Yang pertama, kami mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung demi kelancaran acara. Yang kedua, kami mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia untuk keseragaman acara. Dan yang terakhir, kami juga mohon kepada para peserta agar dapat mengisi Google Form yang sudah disediakan panitia pada akhir acara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kepada yang terhormat, Bapak Insinyur Yudi Syamsudia, selaku Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi dan Kerjasama Universitas Esa Unggul, dan yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Dr. Sri Teguh Rahayu, selaku Kepala Program Studi Apoteker Universitas Esa Unggul, sekaligus narasumber pada siang hari ini, serta seluruh Bapak dan Ibu perwakilan mitra farmasi dan peserta yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama pada acara siang hari ini. Meskipun dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kami mengundang Bapak dan Ibu serta seluruh peserta untuk bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Bapak dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mas Muhammad Ismail Yahya. Kepada Mas Ismail, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Yudi Samyudia PhD selaku Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi dan Kerjasama, dan yang terhormat Ibu Dr. Sri Teguh Rahayu S.Farm M.Farm APT selaku
Kaprodi Apoteker Universitas Sasaunggul, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Izinkan untuk saya memimpin doa pada acara siang hari ini dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagunganmu, dengan tahan hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu, serta dengan menandakan tangan untuk mohon kehadiratmu. Pada saat ini, kami hadir dalam melaksanakan acara sosialisasi kerjasama berdampak pada program lahan praktik dengan mitra farmasi. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridhomu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan. Dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada acara siang hari ini. Terima kasih kepada Mas Mail yang sudah melakukan pembacaan doa pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yudi Syamsudia selaku Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi dan Kerjasama Universitas Esa Unggul. Kepada Bapak Yudi, kami persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini dari berbagai mitra industri dan rumah sakit yang uh, menjalin kerjasama dengan Universitas Esa Unggul, khususnya Prodi Farmasi. Pertama ada PT Bio Farma. Pak Warek, suaranya, Pak Warek nggak ada ya Bu Ayu? Atau di saya? Juga saya Sinyalnya Pak sampaikan Warek. terima kasih. Kenapa? Mohon izin Pak Warek, suaranya terputus-putus. Si Pak Warek. Oh ya, internetnya nggak stabil nih. Bentar. Ah, udah. Ya Bapak sudah. Oke, bentar. Bentar. Internetnya mungkin ya. Ya. Izin Pak, tadi jaringannya terputus ya Pak? Iya, betul. Iya Pak, silakan Pak. Ah, bentar. Sekarang, bentar. Oh, bentar.
Sekarang udah jalan belum? Bapak jelas. Terima kasih, Bapak. Sudah jalan? Sudah, Sudah? Bapak. Oke, maaf. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya mitra industri dari Universitas Esa Unggul yang hadir pada siang hari ini, yaitu dari PT Bio Farma, PT Talisa, PT Kalbe Farma, Kimia Farma, RST Global Medical, Klinik Stem Cell Jakarta Selatan, dan juga mitra rumah sakit Hermina, Suci, PMI, dan Sitanala. Juga kepada Ibu Kaprodi Farmasi yang hadir pada siang hari ini, Dr. Sri Teguh Rahayu, dan tentu tidak lupa timnya kerjasama dari Universitas Esa Unggul yang dikepalai oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, Nadia, dan sejumlah staf yang hadir pada siang hari ini. Saya bergembira bisa berada membuka acara sosialisasi kerjasama berdampak dengan mitra farmasi pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana kita bermitra yang berdampak ya Bapak Ibu sekalian. Program magang praktisi mengajar yang dilakukan oleh Prodi Farmasi dengan mitra-mitra industrinya dan juga rumah sakit, itu adalah salah satu program yang diharapkan terjadi antara universitas dengan perusahaan atau dunia usaha dan dunia industri. Dan dalam kesempatan ini kami dari bagian kerjasama melakukan acara ini tujuannya adalah supaya kemitraan tersebut bisa bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa kami di Universitas Esa Unggul dan juga prodi kami, prodi farmasi, tetapi juga yang lebih penting juga bermanfaat bagi mitra perusahaan yang terlibat, baik dari perusahaan di bidang farmasi yang tadi setelah saya sebutkan, maupun rumah sakit. Artinya apa, Bapak Ibu? Saya mengharapkan forum ini terjadi komunikasi dua arah antara mitra dengan universitas. Artinya, mahasiswa yang dikirim ke tempat Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa juga berdampak terhadap bisnis dan juga operasi dari perusahaan maupun rumah sakit yang Bapak Ibu punya. Jadi saya harapkan program studi dan juga mitra-mitra terkait itu mendiskusikan apa sih kebutuhan dari masing-masing pihak sedemikian sehingga kami di pihak universitas bisa memberikan manpower, dalam hal ini mahasiswa yang mempunyai kompetensi dan skill yang mungkin diharapkan oleh pengguna, dalam hal ini perusahaan, dunia usaha, dan dunia industri. Itu harapan dari kerjasama yang berdampak, Bapak Ibu. Jadi dari bagian kerjasama dikepalai oleh Ibu Ayu akan selalu memfasilitasi forum komunikasi ini. Kita menyebutnya sosialisasi karena diharapkan dengan sering bertemu, berkomunikasi apa kebutuhan, apa yang bisa disuplai oleh perguruan tinggi dalam hal ini manpower-nya, mahasiswa, dan juga mungkin dosennya terlibat dalam aktivitas di dunia usaha dan dunia industri, itu akan memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat gitu ya. Nah, harapannya itu terjadi. Oleh karena itu, saya sangat berharapkan di forum sosialisasi ini yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Ayu, itu terjadi komunikasi dua arah tersebut. Silakan
dari pihak dunia usaha dan dunia industri, dalam hal ini PT-PT yang berhubungan dengan farmasi dan juga rumah sakit, mendiskusikan kira-kira ada kebutuhan tenaga kerja seperti apa. Kemudian dari pihak program studi menyampaikan, oh kalau kami menempatkan mahasiswa, harapannya mereka dilatih untuk area-area tertentu. Sedemikian sehingga dari komunikasi tersebut tersambunglah need dan supply gitu ya. Sedemikian sehingga akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Inilah yang kita sebut sebagai program magang. Kalau memang magang terjadi, itu yang terstruktur. Dan itu kalau di luar negeri itu sudah berjalan dengan baik di berbagai negara. Makanya mereka sangat terjalin dengan baik hubungan antara universitas dengan dunia usaha dan dunia industrinya. Karena terjadi komunikasi yang baik, yang terstruktur. Harapan kami di Universitas Esa Unggul pun hal itu terjadi. Kita bisa lakukan langkah pertama ini, yaitu dengan prodi farmasi ya, Ibu Sri Teguh ya. Mudah-mudahan harapan ini bisa tercapai, sedemikian sehingga kita bisa melakukan kerjasama yang benar-benar berdampak bagi mitra-mitra yang terjalin gitu ya, antara program studi yang ada di Universitas Esa Unggul dan juga mitra dunia usaha dan dunia industri. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Dan berdepannya selesai acara ini, kita bisa menghubungkan antara need atau kebutuhan dan supply ataupun rantai pasok yang kita berikan kepada dunia usaha, dunia industri. Dengan demikian, mudah-mudahan hubungan universitas dengan dunia usaha, dunia industri ini makin erat, makin berdampak, dan juga bisa bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Itu yang bisa saya sampaikan atas nama universitas. Terima kasih atas kehadiran mitra-mitra dunia usaha, dunia industri pada siang hari ini, dan juga kepada Kaprodi yang hadir. Mudah-mudahan acara yang akan difasilitasi oleh Ibu Ayu ini bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak dan terjalin kerjasama yang berdampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Yudi Syamsudia atas sambutan dan arahannya. Sekaligus dengan ini acara sosialisasi kerjasama berdampak dengan mitra farmasi secara resmi kami nyatakan dibuka. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema kerjasama berdampak dengan mitra farmasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Sri Teguh Rahayu, selaku Kaprodi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Esa Unggul, dan akan dipandu oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, SSMIKOM, selaku moderator. Kepada Ibu Moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hanifah Dita Utami selaku MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Insinyur Dr. Syamsuddin selaku Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi dan Kerjasama. Terima kasih Bapak Warek telah berkenan untuk buka dan sambutan. Ingat Pak Warek akan ada agenda lagi setelah ini. Silakan. Dan yang kami hormati di sini Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Sri Rahayu S. Pam, M.Pam, PT, Kaprodi Apoteker Songgol. Terima kasih Ibu Dr. Sri Teguh Rahayu yang telah berkenan juga di kesibukannya yang sangat padat di agenda hari ini sehingga bisa sosialisasi. Dan juga pimpinan para mitra industri rumah sakit Universitas Unggul yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang mana pada kesempatan di siang hari ini akan ada sosialisasi dari Kaprodi kita, Kaprodi dari Apoteker Rasa Unggul terkait dengan kolaborasi kerjasama berdampak yang mana pada program lahan praktik dan program farmasi. Baik, tidak lama lagi saya persilakan kami undang kepada yang terhormat
Dr. Sri Rahayu kalau persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya? Ini karena Jelas, sinyal Bu. ini, oke. Baik, saya mungkin izin share screen ya, Bu Ayu. Silakan, Bu. Iya. Baik, sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warek bidang kerjasama, Bapak Yudi Samsudin yang sudah memprakarsai atau membuka kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah memoderatori kegiatan hari ini, juga kepada tim kerjasama. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim atau rekan ya dari pihak-pihak industri atau stakeholder yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, izinkanlah saya eh, Sri Teguh Rahayu selaku Kaprodi pada program studi pendidikan profesi apoteker menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebutuhan mitra dalam rangka pelaksanaan program studi pendidikan profesi apoteker. Jadi memang tadi sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker untuk Ketua Program Studi Farmasi itu saat ini dikepalai oleh Ibu Dr. Ratih Diah Pertiwi. Jadi ada pertukaran posisi begitu. Nah, untuk profesi ini adalah lanjutan dari tingkat sarjana. Jadi memang agak berbeda ya. Kalau pada program studi pendidikan sarjana farmasi, memang perkuliahan itu selama 4 tahun lebih banyak di dalam kampus ya. Kemudian ada beberapa praktikum juga yang dilaksanakan di laboratorium di dalam kampus juga, di mana diakhiri dengan kegiatan tugas akhir begitu. Nah, sedangkan untuk program studi pendidikan apoteker ini tidak ada lagi perkuliahan di dalam program studi. Jadi mahasiswanya hampir 90% itu sudah melakukan aktivitas pendidikannya pada lahan PKPA. Jadi saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi memang eh, kami, program studi pendidikan profesi apoteker ini memang merupakan program studi yang baru. Jadi kami lahir di tahun 2024, tepatnya di akhir tahun di bulan Desember. Jadi ketika semua orang sudah pada libur cuti akhir tahun, jadi saya bertugas mengambil SK saat itu menjelang libur akhir tahun di 2024. Sehingga untuk saat ini kami ini sudah 1,5 tahun gitu. Jadi mahasiswa kami itu saat ini sudah di angkatan ketiga dan pada eh, semester yang akan datang di semester ganjil ini kami sudah masuk ke angkatan keempat gitu. Jadi, eh pada program studi farmasi maupun program studi profesi apoteker kami memiliki visi dan misi. Tapi memang yang membedakan ketika di dalam program studi apoteker ini dia sudah memiliki kewenangan ya, jadi bukan di bawah supervisi apoteker lagi. Jadi visi kami menjadi program studi yang menghasilkan apoteker yang unggul, mau memberikan pelayanan kefarmasian berbasis intelektualitas, kreativitas dan kewirausahaan dalam memanfaatkan biodiversitas Indonesia serta mampu bersaing secara global pada tahun 2033. Jadi visi ini kami turunkan dari visi universitas, kemudian dari visi fakultas. Kemudian ini misinya menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker yang unggul berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan dalam rangka pemanfaatan biodiversitas Indonesia. Yang kedua, menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan inovatif dengan stakeholder dan perguruan tinggi lain dalam rangka kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi. Kemudian menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan inovatif eh, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi memang eh, salah satu bentuk dari misi kami ya hari ini kami bisa difasilitasi oleh pihak kerjasama ya sehingga bisa menyelenggarakan kerjasama dengan para stakeholder. Kemudian ini kalau kita lihat dari tujuannya ya mungkin
bisa saya singkat saja ya. Ini sebenarnya tujuannya melakukan semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi ya yang tentunya sesuai dengan lahan-lahan praktek di mana mahasiswa profesi apoteker ini nantinya setelah menjadi apoteker akan bisa bekerja gitu. Oke, mungkin ingin menginformasikan jumlah mahasiswa kami saat ini ada angkatan kedua 51 mahasiswa yang akan UKOMNAS PDPA dengan metode CBT di tanggal 8 dan 9 Agustus 2026 nanti. Kemudian angkatan ketiga itu ada 80 mahasiswa yang saat ini sedang PKPA di rumah sakit. Yang berikutnya akan menunggu PKPA di lahan pemerintahan, regulasi, serta di industri. Kemudian angkatan keempat ini mahasiswa baru sejumlah kurang lebih 55 mahasiswa akan melaksanakan PKPA di Puskesmas untuk periode di tanggal 18 Agustus hingga 22 September. Kemudian untuk jumlah lulusan kami memiliki angkatan pertama yang lulus sebanyak 21 mahasiswa dengan 100% lulus UKUNAS. Oke, ini mungkin bisa saya lewatkan saja. Ini adalah distribusi mata kuliah yang ada pada program studi profesi apoteker. Jadi kuliah profesi apoteker ini hanya berlangsung selama 2 semester, semester pertama dan semester kedua, di mana semester pertama itu ada kegiatan PKPA, yaitu di apotik, regulasi, distribusi, industri farmasi maupun industri obat tradisional gitu. Kemudian di semester 2 ada PKPA di rumah sakit, di puskesmas, kemudian ada kami ujian mata kuliah CBT internal, OC internal, kemudian ada ujian komprehensif serta ada CBT dan OC nasional dengan total SKS sebanyak 38 SKS. Di mana pada setiap SKS ini, pada setiap mata kuliah ini terbreakdown SKS-nya. Kalau untuk sebagai contoh untuk apotik itu total SKS-nya adalah 6 SKS yang mana akan terbagi menjadi 2, 5 SKS itu PKPA di lahan, kemudian 1 SKS adalah studi kasus. Jadi memang di dalam studi kasus inilah kita biasanya melibatkan para praktisi juga untuk memberikan pembekalan sebelum mahasiswa itu turun ke lahan. Sedangkan untuk PKPA, ini kita menempatkan mahasiswa pada lahan PKPA sesuai dengan lahan yang saat itu sedang berlangsung atau berjalan. Itu dan kami biasanya juga ada kerjasama atau ada apoteker yang menjadi perseptor di lahan yang memang sudah mengikuti pelatihan perseptor. Meskipun mungkin dengan jumlah mahasiswa yang banyak, itu perlu dipikirkan kembali jumlah perseptor yang kita butuhkan yang harus mengikuti pelatihan agar bisa menyamakan persepsi bagaimana dalam mendidik mahasiswa profesi atau dalam memberikan pengarahan ketika mahasiswa PKPA itu sedang melaksanakan PKPA di lahan. Mungkin demikian. Kami sudah melakukan pelatihan perseptor itu sebanyak 2 kali. Jadi ketika pertama awal sebelum pendirian kami sudah melaksanakan kegiatan pelatihan perseptor terhadap kurang lebih ada 32 perseptor lahan. Dan kami juga sudah melakukan pelatihan penguji OSCE nasional itu juga kepada sebanyak 32 penguji yang terdiri dari dosen maupun para praktisi yang memang terlibat ataupun dilibatkan. Karena untuk menjadi perseptor maupun menjadi bagian dari penguji OSCE itu memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian ini adalah kebutuhan, ya mungkin ini pembagiannya saja ya. Jadi mungkin saya ingin share ke apa namanya ke Bu Ayu bahwa kita ini di dalam setiap semester itu kita menerima mahasiswa Ibu Ayu. Jadi di setiap semester ganjil maupun genap kita menerima mahasiswa sehingga kebutuhan akan mitra itu menjadi sangat penting, sangat perlu diperhatikan karena berkaitan dengan jumlah mahasiswa yang diterima oleh pihak kampus begitu. Jadi seperti ini
eh, ketika di angkatan sekarang nih, angkatan yang ketiga, yang sekarang semester 2, itu mereka sedang melakukan PKPA di rumah sakit. Membutuhkan juga mereka untuk PKPA di rolling berikutnya atau periode berikutnya itu di industri farmasi maupun industri obat tradisional. Jadi ini adalah pilihan gitu. Dan satu lagi di regulasi serta distribusi gitu. Nah, kemudian untuk angkatan keempat yang semester ganjil yang akan masuk besok itu juga sama. Jadi di dalam satu semester itu seperti tadi sudah saya sampaikan di depan ada 3 semester berjalan yang sedang kita sedang kita kelola, yaitu mahasiswa yang akan Ukomnas, mahasiswa yang sedang PKPA saat ini di lahan, kemudian mahasiswa baru yang tentunya akan membutuhkan juga lahan PKPA. Jadi memang sangat banyak kebutuhan lahannya. Oke, jadi ini adalah gambaran kurang lebih kebutuhan lahan yang memang kami butuhkan. Semua kebutuhan lahan itu sangat tergantung kepada jumlah mahasiswa dan kapasitas dari lahan tempat menerima PKPA. Jadi mungkin nanti dengan eh, rapat koordinasi hari ini mungkin kami bisa dibantu oleh pihak kerjasama memenuhi kebutuhan dari mitra-mitra yang kami butuhkan untuk menempatkan mahasiswanya pada kegiatan PKPA begitu. Jadi untuk yang sekarang ini yang mahasiswa baru itu kurang lebih ada 55 mahasiswa ini akan melaksanakan kegiatan PKPA seperti berikut ini sehingga kebutuhannya ini sudah saya buatkan kurang lebihnya seperti ini kebutuhannya gitu ya. Untuk apotik saat ini kita memang sudah bekerja sama utamanya dengan PT Kimia Farma. Jadi PT Kimia Farma, ada Ria Farma, ada Sahabat Sehat, ada Apotik Pondok Gede itu sudah bekerja sama dengan kami. Tentunya nanti ketika mahasiswa kami bertambah, maka kami juga membutuhkan mitra yang lebih banyak begitu. Kemudian untuk regulasi maupun distribusi yang saat ini mereka semester 2 dengan jumlah mahasiswa 80, maka kami membutuhkan kebutuhan lahan itu kurang lebih 25 hingga 27 lahan. Yang saat ini sedang kami miliki baru 6 sampai dengan 7 gitu. Jadi masih banyak sekali memang lahan yang harus kami miliki begitu, terutama untuk distribusi farmasi gitu. Untuk regulasi itu juga sama, tapi kalau regulasi kami sudah bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta. Jadi di Sudinkes dan Dinas Kesehatan itu kami sudah bekerja sama, mahasiswa sebagian sudah kami kirim ke Pemda DKI. Hanya memang dengan jumlah mahasiswa yang banyak, mungkin kami nanti akan minta data Pemda mana saja, karena memang mahasiswa harus memahami bagaimana regulasi atau distribusi obat-obatan atau rantai distribusinya dari mulai selain di rumah sakit maupun di apotik, termasuk dari pemerintahannya dari suku dinas seperti apa. Jadi peran apoteker itu pada distribusi farmasi jalurnya tergantung lahannya itu seperti apa, pengaturannya termasuk vaksin dan lain-lainnya gitu. Untuk di puskesmas gitu itu memang membutuhkan banyak mitra gitu. Kemudian kebutuhan yang sangat mendesak atau sangat saat ini kami butuhkan adalah mitra dari industri farmasi maupun industri obat tradisional. Karena memang masing-masing mitra itu biasanya hanya bisa menerima kapasitas lahannya itu hanya 2 gitu. Kalaupun bisa maksimal 3 itu tidak semuanya. Sehingga memang ini sangat kebutuhannya sangat banyak begitu Bu Ayu. Untuk rumah sakit juga demikian meskipun saat ini kebutuhan kami sudah tercukupi gitu, tapi dengan jumlah mahasiswa yang menjadi 80 itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan untuk menambah jumlahnya. Untuk puskesmas saat ini sudah berhasil berhasil kita selesaikan karena dengan pemerintah DKI itu sudah cukup banyak juga mitra-mitranya. Tapi memang kalau ada dengan puskesmas dari wilayah lain mungkin itu juga akan lebih lebih baik begitu. Mungkin itu untuk kebutuhan mitra. Jadi itu yang saya sampaikan Ibu Ayu. Kemudian ini kebutuhan mungkin bagaimana mahasiswa nanti membuat CV bagi lulusan, terus kerjasama bagaimana penyerapan lulusan oleh stakeholder. Mungkin itu serta oke.
ada ketinggalan ya. Oh ya, eh, itu yang saya sampaikan, ingin menginformasikan karena memang usia prodi kami baru 1 tahun, sehingga untuk akreditasi juga baru bisa dipenuhi di bulan September. Oleh karena itu nanti di bulan September kami akan melakukan akreditasi. Oleh karena itu kami juga perlu mendapatkan dukungan dari mitra terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKPA. Untuk sejauh ini pelaksanaan PKPA di kami sudah sangat berjalan dengan baik gitu ya, karena memang sudah berjalan kurang lebih 3 angkatan, mau ini angkatan keempat. Untuk kegiatan PKPA sendiri biasanya setelah ada kerjasama gitu, setelah setelah kami mengajukan permohonan dan ada dibalas, biasanya kami akan mendiskusikan mengenai aturan ataupun pedoman. Jadi memang kami di setiap lahan itu memiliki pedoman PKPA, di mana pedoman PKPA itu sudah kami gunakan juga untuk 3 angkatan gitu. Di mana pada kegiatan PKPA itu pada pedomannya sudah mencantumkan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama PKPA di lahan. Artinya ketika mahasiswa PKPA di apotik yang berlangsung selama 5 minggu, ataupun di rumah sakit yang berlangsung selama 7 minggu, ataupun di industri, ataupun di puskesmas, itu sudah tercantumkan juga di dalamnya apa-apa yang harus dilakukan minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu sudah lengkap semua, bahkan ada aturan mengenai tata tertib, kemudian penilaian, dan sebagainya. Itu sudah kami buatkan di dalam buku pedoman tersebut. Jadi itu saja mungkin Ibu Ayu, selebihnya mungkin jika ada yang ditanyakan kita bisa mendiskusikannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ayu dan tim kerjasama serta para mitra yang sudah hadir pada siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Sri Rahayu untuk penyampaiannya pada sosialisasi di acara sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dari Mitra Industri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu, mohon izin mohon berkenan untuk mengisi link Google Form yang telah kami siapkan untuk kami dapat bisa mengetahui nanti PIC dari masing-masing industri terkait dengan peluang dari kerjasama lahan praktik antara Universitas Unggul dengan mitra. Mohon dibantu panitia untuk di-share link Google Form yang sudah disiapkan dan mohon bantuan Bapak Ibu untuk berkenan untuk mengisi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah ada yang mau ditanyakan pada penyampaian dari Ibu Kaprodi kita di sore hari ini? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, izin. Ya, mohon izin Bapak Ibu sudah di-share link Google Form. Mohon berkenan untuk dapat mengisi link Google Form yang telah kami sampaikan untuk kami dapat bisa berkoordinasi terkait dengan PIC dari setiap institusi masing-masing untuk kami mendapatkan informasi peluang untuk lahan praktek bagi mahasiswa kelas. Dan mungkin kalau memang ada peluang juga Bu Sri untuk kerjasama praktisi mengajar ya Bu ya, mungkin kemudian juga kerjasama untuk program beasiswa atau RPL, ataupun mungkin kerjasama lain yang mungkin bisa, penelitian ya, penelitian yang bisa kita kolaborasikan bersama ke depannya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, mungkin sama sedang dalam kegiatan juga nih Bapak Ibu yang industri yang hadir pada siang hari ini. Baik, mungkin cukup ya kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa kepada Ibu narasumber kita pada sosialisasi di sore hari ini. Dan akan ada agenda juga mungkin dari industri dan juga Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran berkenannya Bapak Ibu hadir pada acara sosialisasi kerjasama berdampak dengan mitra farmasi khususnya lahan praktek.
Baik, saya kembalikan kepada Mbak Hanifah Dita Utawi selaku MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, di sesi akhir ini mohon kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak dan Ibu membuka kameranya dan boleh dibantu Mas Andrian untuk foto. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian rangkaian kegiatan acara sosialisasi kerjasama berdampak dengan Mitra Farmasi Universitas Esa Unggul. Terima kasih atas waktu dan kehadiran Pak Insinyur Yudi Syamsudi selaku Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi dan Kerjasama Universitas Esa Unggul, sekaligus Ibu Dr. Sri Teguh Rahayu selaku Kaprodi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Esa Unggul, serta Bapak dan Ibu perwakilan Mitra Farmasi dan seluruh peserta yang hadir pada acara siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran, antusiasme, dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga acara ini memberikan manfaat dan mempererat sinergi antara Universitas Esa Unggul dengan Mitra Farmasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara berlangsung. Selamat siang, sampai bertemu kembali di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin live ya. Terima kasih Bu Sri Terima kasih Bu Teguh. Sri. Terima kasih yang Pak Felix. Terima kasih semua. Baik.